Desa Sumber Bening merupakan sebuah desa yang berada di pegunungan pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Desa Sumber Bening terletak di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Dongko, di mana pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suruh, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pule, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dongko, Kecamatan Dongko, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pringapus, Kecamatan Dongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto, Kepala Desa Sumber Bening, salah satu desa di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Jarak dari kabupaten sekitar 27 km, di perjalanan 1 jam dari ibu kota Kabupaten Trenggalek ke Desa Sumber Bening. Dalam mengikuti program Kampung Iklim ini, Desa Sumber Bening mengusulkan Dusun Cerabak, di mana terdiri dari 434 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1098 jiwa. Pedesaan merupakan tipologi lokasi Dusun Cerabak, dengan penggunaan lahan dominan adalah pertanian sebesar 50%, permukiman 30%, dan sisanya merupakan wilayah hutan. Desa Sumber Bening sudah mengikuti program ini sejak tahun 2021. Kemarin kita mengusulkan Dusun Kerajaan dengan pengusul Karang Taruna Orpeka. Jadi Sumber Bening ada 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Pelem, Dusun Meloko, dan Dusun Cerabak. Alhamdulillah kita mendapat masuk kategori utama, dan PR kita hari ini adalah mencari wilayah binaan untuk menuju ke Kelestari. Ya, tahun ini kita membina 2 wilayah, 2 dusun, yaitu Dusun Cerabak dan Dusun Meloko, yang kebetulan di desa kami, Desa Sumber Bening. Dan saat ini kita berada di Dusun Cerabak. Dusun Cerabak ini adalah di wilayah timur Desa Sumber Bening dengan luas wilayah 336 hektar. Kemudian jumlah penduduknya 1078 jiwa dengan jumlah KK 423. Cerabak ini mayoritas warganya juga petani dan pekerjaan sampingan, yaitu beternak kambing PE. Ada juga yang beternak sapi perah. Kemudian sebagian warga menekuni UMKM atau home industry. Ada tahu yang ini sangat enak, ada juga tempe keripik dan lain-lain. Sumber utama penghasilan penduduk berasal dari pertanian sebesar 50%, peternakan sebesar 30%, dan sisanya adalah perkebunan. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 127 mm per tahun dengan suhu rata-rata adalah 27 derajat Celcius. Seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah Desa Sumber Bening sangat mendukung terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adanya Karang Taruna Himpunan Pemuda Cerabak atau Himpaba, Kelompok Tani Karya Muda, Posyandu, PKK, kader STBM, BUMDes, dan lain-lain turut mensukseskan program pemerintah dengan partisipasi aktif menurunkan emisi gas rumah kaca serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Ada Karang Taruna yang bernama Himpaba, Himpunan Pemuda Cerabak. Ini alhamdulillah sangat aktif kegiatannya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Kemarin ada pengajian yang kemudian sekaligus ada santunan anak yatim piatu, kemudian penanaman tutup sumber, karena masih banyak ada beberapa tutup sumber air di Cerabak yang kondisinya masih kurang terawat, dan ini Karang Taruna sangat peduli. Kemudian penanganan sampah khususnya di Dusun Cerabak ini yang mengambil sampah dari penampungan sementara di tempat warga ini juga ditangani oleh Himpaba, kemudian dibawa ke TPS.
Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa selaku Ketua Karang Taruna Himpaba, yaitu Himpunan Pemuda Ceraba. Adapun Himpaba memiliki 3 program unggulan, yaitu kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan peduli terhadap lingkungan. Kami bersama teman-teman gencar melakukan kegiatan kerja bakti terhadap lingkungan, melakukan penanaman tutup sumber yang kami lakukan itu setiap 6 bulan sekali. Jadi kita menanti musim penghujan datang, akhirnya kita melakukan penghijauan kembali. Untuk kegiatan tahunan kami itu 2 tahun sekali kami mengadakan kegiatan pengajian sekaligus santunan anak yatim. Dan ada pula kegiatan sosial yang lain, penghijauan kami lakukan itu pertama pada tahun 2015. Kita bermitra dengan Perhutani dan pemerintah desa beserta Muspika Kecamatan Dongko, akhirnya mendapat apresiasi. Kami diberikan sumbangan bibit sekitar 1.200 bibit, yaitu terdiri dari tanaman durian, tanaman pucung, dan tanaman miri. Kurang lebih 1.200. Pada tahun 2016 akhirnya kami melakukan reboisasi. Alhamdulillah sampai saat ini, meskipun jumlah kehidupan dari tanaman tersebut tidak 100%, untuk saat ini masih ada bukti dan kami tetap melakukan perawatan semaksimal mungkin, meskipun tidak rutin seperti 2 tahun berikutnya. Sementara ada kolaborasi yang cukup bagus antara pemerintah desa dan masyarakat, termasuk juga di dalamnya Karang Taruna. Artinya kita semua adalah pro dengan perubahan iklim, dari kegiatan adaptasi dan mitigasinya, dan pemerintah desa sudah menyiapkan beberapa regulasi yang terkait dengan pelestarian alam, kepedulian terhadap lingkungan hidup, termasuk pelestarian sumber mata air. Itu sudah kita siapkan regulasinya, dan tiap tahun kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan sanitasi, yang tentunya juga mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Aksi adaptasi perubahan iklim sangat kental terasa di Dusun Ceraba. Banyaknya sumber air sangat vital bagi pertanian di Dusun Ceraba. Dengan curah hujan yang sedang, untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian, masyarakat dan pemerintah desa Sumberbening berinovasi dengan membangun lubang-lubang penampung air. Terdapat pula lubang biopori sebagai sarana peresapan air dan juga sebagai sarana pembuatan kompos untuk pupuk tanaman. Banyak sekali rorak yang tersebar di ladang dan hutan untuk mengairi tanaman-tanaman pertanian dan pangan. Keberadaan sumber mata air sangat penting bagi ketersediaan sarana air minum. Agar sumber air tetap lestari, dibuatkan struktur pelindung di semua sumber air. Mempertahankan tutupan vegetasi di sekitar mata air dengan cara membuat aturan lokal yang membuat mata air tetap terjaga, dan juga penanaman secara berkala tanaman tutup sumber. Selain itu juga terdapat PAMSIMAS untuk mencukupi kebutuhan air bagi warga masyarakat. Fasilitas lain yang kita miliki terkait dengan layanan kebutuhan dasar yaitu PAMSIMAS. Tahun 2018 kita mendapat program PAMSIMAS, dan alhamdulillah hari ini 90% warga di Dusun Ceraba ini sudah memanfaatkan air minum dari program PAMSIMAS ini, dan alhamdulillah tiap tahun juga mendapatkan pengembangan melalui dinas PKPLH, ada SR, ada bantuan bak dan lain-lain. Lokasi Dusun Ceraba yang terletak di pegunungan tentunya rentan terhadap adanya bahaya banjir dan longsor. Sarana peringatan dini, kewaspadaan terhadap bahaya banjir dan longsor ditunjang dengan pembangunan drainase di lingkungan permukiman penduduk sebagai tempat mengalirnya air hujan yang deras. Juga tindakan sipil penguat lereng dari brojong dan tanggul penahan tebing. Meninggikan dan menguatkan struktur bangunan rumah seluruh warga desa menjadi opsi untuk mengurangi dampak dari potensi bencana banjir dan longsor. Sistem terasering juga dibuat di seluruh lahan pekarangan, hutan, dan persawahan. Sisi yang menarik dari Dusun Ceraba,
berdasarkan penilaian lomba kelompok tani kemarin, yaitu adanya simbiosis mutualisme antara dua potensi yang kebetulan ada di Dusun Cerabak, yaitu kambing PE dan kakao. Jadi alhamdulillah kakao ini kita juga sering mendapatkan program dari pemerintah. Kita mendapatkan kotak fermentasi, kemudian kita mendapatkan bibit kakao unggul, kemudian ada juga kita mendapatkan yang kemarin rumah pengering. Jadi alhamdulillah fasilitasnya sudah lengkap, dan dari kakao ini bersimbiosis dengan kambing PE, karena ketika kita memangkas kakao, karena kakao itu perlu pemangkasan, baik pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan lain-lain, itu daunnya kita berikan ke kambing, termasuk kulit kakao setelah kita belah, kemudian bijinya kita fermentasi, itu kulitnya kita berikan untuk pakan tambahan bagi kambing, dan ternyata sangat disukai dan sangat cocok untuk kambing. Jadi antara kambing dan kakao ada simbiosis, saling menguntungkan. Kemudian dari kotoran kambing kita kembalikan ke kakao. Jadi daun kakao dan kulit kakao untuk kambing, kemudian kotoran kambing kita kembalikan ke kakao untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dalam kegiatan kami yaitu budidaya kakao, itu kolaborasi dengan peternak kambing. Kambing itu membutuhkan bahan pakan atau ramban, yaitu daunnya seperti ini bisa untuk ramban, dan kulit kakao ini bisa dibuat pakan. Jadinya antara kambing dan kakao saling membutuhkan, dan jadinya kita menambah keuntungan karena biaya untuk operasionalnya sedikit atau kurang. Kegiatan pertanian terpadu digiatkan di kawasan ini seiring dengan semangat warga desa. Adanya ternak kambing PE yang dilakukan hampir 90% warga yang berkolaborasi dengan tanaman kakao. Selain kambing juga terdapat ternak ayam dan sapi. Budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan terdapat di seluruh rumah warga, baik yang ditanam langsung pada lahan maupun melalui konsep urban farming dan tabu lampot. Tanaman kakao, janggelan, dan porang sebagai potensi pangan lokal sangat mendominasi pemanfaatan lahan sebagai penambah ekonomi bagi warga. Potensi wilayah Cerabak ini, alhamdulillah sumber benih ini banyak potensi, namun dari masing-masing dusun ini mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, ada potensi-potensi tersendiri. Kalau di Cerabak utamanya di potensi ekonomi, ini masyarakatnya di samping petani juga peternak kambing PE. Jadi mayoritas warga itu memiliki kambing PE. Kemudian sebagian peternak sapi perah yang alhamdulillah dari limbah sapi perah ini sudah dimanfaatkan untuk biogas. Untuk potensi pertanian lain ada tanaman janggelan, ada tanaman porang yang saat ini sedang booming walaupun harganya hancur. Kemudian ada padi sawah, karena sebagian wilayah yang memiliki irigasi yang ada airnya dimanfaatkan oleh petani untuk sawah. Untuk produk unggulan di pertanian yaitu perkebunan tanaman kakao, yang alhamdulillah tahun ini kelompok tani di Cerabak, Dusun Cerabak ini juga mengikuti lomba tingkat provinsi yang kebetulan yang diangkat juga kakao. Itu potensi di ekonomi. Kemudian di potensi atau fasilitas yang ada di Cerabak ini, untuk sekolah hanya satu SD negeri dan satu TK Dharma Wanita. Kemudian fasilitas lain yang kebetulan berada di Dusun Cerabak, kita punya TPS, yaitu tempat pembuangan sementara. Jadi sampah-sampah dari sumber bening ini dikelola, ditangani oleh Karang Taruna, kemudian dibawa ke TPS. Pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga desa dikelola dengan baik. Penerapan pola tanam dengan memperhatikan iklim dan cuaca menjadi senjata utama ketahanan pangan masyarakat. Pola tanam heterokultur seperti tumpang sari menghiasi ladang dan pekarangan. Di antaranya kolaborasi sayur mayur dengan ketela pohon, jagung, dan lain-lain.
areal persawahan juga sudah mendapatkan irigasi teknis. Desa Sumber Bening juga merupakan desa STBM, yang mana menandakan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi nafas warga masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan lingkup kesehatan yang digalakan oleh pemerintah desa dan dinas kesehatan disambut baik oleh warga masyarakat. Penyuluhan kesehatan dari bidan desa dan tenaga kesehatan masyarakat dari puskesmas terkait pelaksanaan 3M, sosialisasi 5 pilar STBM, kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terkait terjadinya bahaya penyakit diare, malaria, dan DBD, pelaksanaan posyandu, dan juga sosialisasi buang air sembarangan. Budaya cuci tangan pakai sabun selalu terjaga dengan menempatkan sarana CTPS di setiap rumah. Rumah-rumah warga juga dilengkapi dengan pencahayaan alami untuk menghemat penggunaan listrik dan untuk mengurangi kelembapan suhu dalam ruangan serta sirkulasi udara yang baik. Dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Cerabak diantaranya memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas yang dimanfaatkan untuk kompor. Juga penggunaan lampu hemat energi di seluruh rumah warga. Ya, saya sebagai peternak sapi perah, di mana kegiatan itu menambah perekonomian yang dihasilkan dari susu rata-rata per hari 40 liter. Selain itu saya memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Biogas yang dihasilkan kapasitas 6 kubik dialokasikan 4 kompor. Melimpahnya kayu serta dahan kering di hutan dan pekarangan warga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk tungku hemat kayu bakar. Dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor pertanian, warga masyarakat Dusun Cerabak dalam pengelolaan budidaya pertanian telah banyak menggunakan pupuk organik hasil olahan kotoran kambing dan sapi. Kelompok tani sebagai penggerak telah membuat pupuk organik cair dan juga padat. Budidaya kakao seluas 18 hektar tanpa menggunakan bahan kimia. Jerami hasil panen padi tidak dibakar, melainkan digunakan sebagai pakan ternak dan bahan kompos. Penghijauan pada turus jalan, pekarangan-pekarangan, praktek wana tani, dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan yang rapat turut menjaga ketersediaan oksigen yang sangat membantu pengendalian peningkatan suhu bumi. Untuk menjaga kelestarian hutan, tidak diperkenankan untuk membuka lahan dengan pembakaran. Hutan dengan luasan berhektar-hektar mampu menyangga kehidupan dan perekonomian warga. Tentunya dalam memanfaatkannya harus dilakukan secara arif. Semoga kita bisa mewujudkan seperti slogan kita, hijaukan bumi, indahkan negeri, damaikan hati. Salam lestari. Lestari alamku, lestari desaku.